Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amyanti dengan NPM 25311034036 dari kelas Geografi 2025B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Biologi Dasar yang diampu oleh Bapak Nyokro Mukti Wijaya SPD MPD. Nah, tugasnya yaitu adalah menjelaskan profil lempeng tektonik dunia beserta pergerakannya dan juga fenomena yang terjadi di lempeng-lempeng ini. Nah, di sini saya sudah menggambar peta lempeng tektonik dunia di kertas A3 untuk lebih mudah menjelaskannya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana lempeng tektonik ini bisa bergerak. Jadi pergerakan lempeng tektonik ini bisa merubah bentang alam. Jadi karena adanya kerak bumi terbagi jadi lempeng-lempeng seperti kepingan pajal, yang dimana dulunya ini adalah lempeng-lempeng ini satu benua gitu. Karena adanya arus konveksi magma, maka dia mengalami pergerakan. Apa sih konveksi magma itu? Jadi konveksi magma itu adalah proses sirkulasi arus magma yang ada di perut bumi. Jadi lempeng tektonik ini adalah potongan besar kerak bumi atau litosfer yang mengapung dan bergerak di atas lapisan yang lebih lunak, yaitu astenosfer. Nah, pergerakan lempeng ini sangat relatif lambat, kurang lebih 5 cm per tahunnya. Tetapi ini akan menyebabkan berbagai peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung api, pegunungan, dan juga palung laut. Nah, jenis dari lempeng tektonik ini juga ada 3 jenis. Yang pertama itu ada lempeng benua. Ini akan membawa daratan, contohnya Eurasia. Terus ada lempeng samudra, ini berada di dasar laut, contohnya Pasifik. Terus juga ada lempeng campuran, ini membawa benua dan juga samudra. Nah, terus ada pergerakan dari lempeng tektonik ini, ada 3. Yang pertama itu ada konvergen, saling mendekat. Terus ada divergen, saling menjauh. Dan transform, itu saling bergesekan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari masing-masing lempeng ini. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan lempeng Eurasia. Jadi untuk profil lempeng Eurasia ini ataupun yang ini juga bisa, ini adalah lempeng benua terbesar yang mencakup sebagian besar Eropa dan hampir seluruh Asia kecuali India dan juga Arab. Sebagian dasar samudra di sekitarnya. Jadi lempeng Eurasia ini didominasi kerak benua yang tebal. Nah, untuk pergerakan dari lempeng Eurasia ini bergeraknya relatif lambat dan biasanya juga berinteraksi dengan konvergen lempeng Indo-Australia atau lempeng dengan India ini. Nah, kalau lempeng Eurasia ini dia bertuburkan dengan lempeng Indo-Australia yang pergerakannya itu konvergen, yaitu lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua. Nah, kalau yang di sini lempeng Eurasia bertemu dengan lempeng India, ini konvergen, tetapi lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, fenomena yang dihasilkan dari masing-masing tuburkan ini adalah yang di sini itu ada gunung api atau kerangkaian gunung api di daerah Indonesia sini. Nah, kalau yang di sini ini adalah pegunungan Himalaya yang tinggi. Selanjutnya ada lempeng Indo-Australia atau Australia yang ini, di mana lempeng Australia ini merupakan lempeng campuran dari benua dan samudra yang saya maksud tadi, yang meliputi benua Australia, samudra Hindia, dan bagian selatan Indonesia. Nah, pergerakannya ini dia itu konvergen, saling bertabrakan. Nah, untuk fenomenanya itu yang dihasilkan adalah zona subduksi di daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Nah, ada juga gunung api
aktif seperti Merapi, Semeru, dan Krakatau. Dan juga ada gempa bumi besar dan tsunami dan Palung Sunda. Selanjutnya ke lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini adalah lempeng terbesar di dunia. Nah, hampir seluruh terdiri dari kerak samudra. Ini juga mengelilingi Samudra Pasifik. Untuk pergerakannya, dia ini bertabrakan dengan banyaknya lempeng lain, dan hasilnya itu konvergen. Dan juga ada juga yang divergen, tapi kebanyakan di sini itu konvergen, saling bertubrukan. Untuk fenomena yang dihasilkan ini adalah cincin api Pasifik, banyaknya gunung api dan gempa bumi. Terdapat pula palung laut terdalam, yaitu Palung Mariana, dan juga ada kepulauan vulkanik di daerah Jepang dan juga Filipina. Selanjutnya lempeng Amerika Utara yang ini, di mana lempeng Amerika Utara ini adalah lempeng benua yang mencakup Amerika Utara, Greenland, dan sebagian Samudra Atlantik. Nah, untuk pergerakannya ini transform, ada juga yang konvergen, tetapi di sini ada transform yang saya ambil. Nah, fenomena yang dihasilkan itu adalah patahan San Andreas karena adanya pergesekan, karena transform itu pergesekan. Dan juga ada gempa bumi tektonik dari fenomenanya, dan juga ada pegunungan dan patahan kerak. Selanjutnya ke lempeng Afrika. Lempeng Afrika itu yang ini, di mana lempeng Afrika ini lempeng benua besar juga yang didominasi kerak benua Afrika. Ini relatif stabil dibanding lempeng lain karena dia itu konvergen, saling menjauh. Nah, pergerakannya itu dia divergen kan, saling menjauh, dan terjadi perlahan mendekati lempeng Eurasia di sini. Nah, fenomena yang dihasilkan dari lempeng Afrika ini adalah lembah celah Afrika Timur. Terus ada juga aktivitas gunung api dan juga gempa. Ada juga potensi terbentuknya samudra. Selanjutnya ada lempeng India yang ini. Dari profilnya, ini adalah lempeng benua. Nah, untuk pergerakannya ini adalah bergerak sangat cepat ke arah utara dan menumbuk lempeng Eurasia. Nah, fenomena yang dihasilkan dari lempeng India ini adalah konvergen, bertemu dengan lempeng Eurasia. Yang hasilnya itu lempeng benua bertemu dengan lempeng benua yang menghasilkan pegunungan yang tinggi, yaitu pegunungan Himalaya. Selanjutnya fenomena yang dihasilkan dari lempeng India ini adalah pegunungan Himalaya, terus dataran tinggi, dan juga gempa bumi yang sangat besar di Asia Selatan. Selanjutnya ke lempeng Amerika Selatan di sini. Jadi ini adalah lempeng benua yang mencakup Amerika Selatan dan dasar samudra di sebelah barat. Sini ya. Terus dari pergerakan lempeng Amerika Selatan ini bergeraknya ke arah barat, dan pergerakannya itu dia biasanya divergen, saling menjauh gitu. Ini bertabrakan dengan lempeng Nazca dia. Nah, fenomena yang dihasilkan dari Amerika Selatan ada pegunungan Andes, gunung api aktif, gempa bumi kuat, dan juga palung Peru atau shell. Selanjutnya ada lempeng Nazca. Nah, lempeng Nazca ini adalah lempeng samudra yang terletak di Samudra Pasifik Timur, dan ini relatif kecil namun sangat aktif. Nah, untuk pergerakannya itu dia transform, di sini terlihat
translucent menjauh. Nah, ini menunjam ke bawah lempeng Amerika Selatan. Fenomena yang dihasilkan dari lempeng Nazca ini adalah zona subduksi aktif, gunung api Andes, gempa bumi besar, dan palung laut yang dalam. Selanjutnya ada lempeng Antartika. Di sini lempeng Antartika. Jadi lempeng Antartika ini adalah lempeng benua yang besar yang mencakup seluruh Antartika. Sini. Yang dikelilingi oleh samudra. Nah, pergerakannya ini adalah divergen dengan lempeng yang lainnya. Dengan lempeng Australia divergen, dengan lempeng Afrika dia divergen, dengan lempeng Pasifik pun dia divergen karena saling menjauh. Nah, untuk fenomena yang dihasilkan dari lempeng Antartika ini adalah punggung tengah samudra, terus aktivitas tektoniknya rendah, ada juga retakan dasar laut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.